Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, dalam program kajian rutin yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullahu Ta'ala. Kajian rutin ini membahas salah satu tema, yakni tentang manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah, merujuk salah satu kitab, yakni Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Al-Aqidah, yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ketiga. Dan nanti di segmen soal jawab kami berikan kesempatan bagi seluruh pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung, bertanya terkait dengan pembahasan yang nanti insyaallah disampaikan oleh Ustaz. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan interaktif, Anda bisa bertanya melalui nomor telepon di nomor 0813-18294352. Dan bagi Anda, para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, nanti silakan bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor 0813-14455557. Insyaallah Ta'ala, nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan akan kita bacakan bila kesesuaian dengan tema yang dibahas di malam hari ini. Baik, jazakumullahu khairan. Sebelum Ustadz memulai pembahasan di malam hari ini, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz di Banjarmasin, Ustadz? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Masih dalam keadaan banjir dan gelombang pasang. Amin. Tetapi untuk majelis ilmu tidak boleh kita tunda. Amin. Karena mungkin di dalam majelis ilmu terdapat doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah mudahkan bagi kaum muslimin di malam hari ini untuk tetap bisa mengambil faedah ilmu dari antum. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkumpul dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam akidah. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga di dalam pembacaan kitab ini.
yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita merupakan di dalam pertemuan yang ketiga, dan pada pertemuan yang kedua kita sudah menyelesaikan yaitu bab kita, yaitu bab al-babul awal. Al-bab al-awal, bab yang pertama yang dibawakan oleh penulis, yaitu hayatu al-Imam Asy-Syafi'i al-ilmiyah. Sebentar. Hayatu as-shakhsiyah wal ilmiyah. Bab yang pertama yaitu kehidupan beliau secara pribadi dan juga secara keilmuan. Di dalam bab yang pertama kita sudah pelajari di dalam bab yang pertama ada dua pasal. Pasal yang pertama yaitu tarjamah mukhtasarah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, biografi ringkas yang ditulis oleh penulis di sini yang berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam pasal yang pertama, bab pertama, pasal pertama, karena kita ini kan baca kitab ya, jadi baca kitab itu benar-benar harus kita baca sehingga kita mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Di dalam bab yang pertama, pasal yang pertama, biografi ringkas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita sudah mempelajari 8 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu nama, nasab, dan juga kunyah. Pembahasan yang kedua tentang kelahiran beliau dan juga tumbuh berkembangnya beliau. Pembahasan yang ketiga yaitu rihlah, perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Pembahasan yang keempat yaitu guru beliau, guru-guru yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan yang kelima adalah murid-murid beliau. Dan pembahasan yang keenam, ujian ulama terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan yang keenam adalah kitab beliau. Dan pembahasan yang ketujuh adalah yaitu yang berkaitan dengan, atau pembahasan yang kedelapan adalah berkaitan dengan wafatnya beliau. Ini semua sudah kita pelajari, walhamdulillah. Kita sekarang masuk kepada bab pertama, pasal yang kedua. Ya, bab pertama, pasal yang kedua. Di sini disebutkan usul Syafi'i fi itsbatil aqidah muqaranatan bi manhajis salaf wa manhajil mutakallimin. Pokok-pokok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam penetapan akidah dibandingkan antara metode para salaf saleh dan metode ahli kalam. Di dalam pasal yang kedua ini
terdapat 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, manhajus salaf fi itsbatil aqidah. Metode para salaf saleh dalam penetapan akidah. Kemudian pembahasan yang kedua, manhajul mutakallimin. Metode ahli kalam. Pembahasan yang ketiga, usul Syafi'i fi itsbatil aqidah. Pokok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam penentuan akidah. Pada kesempatan kali ini kita memulai membaca pembahasan yang pertama, yaitu manhajus salaf fi itsbatil aqidah, yaitu metode salaf dalam penetapan akidah. Kemudian penulis menyebutkan tentang pengertian kata salaf. Apa itu salaf? Maka penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Mandzur rahimahullah yang menulis kitab Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab, kata salaf secara bahasa, salafa yaslufu, sulufan wa sulufan. Itu secara bahasa. Yang artinya taqaddama. Dalam bahasa Indonesia telah lalu. Dalam bahasa Indonesia telah lalu. Kemudian Ibnu Mandzur rahimahullah juga mengatakan wassalaf aidan man taqaddamaka min abaik wa dhawi qarabatik alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Salaf juga adalah seorang yang mendahului dari bapak-bapak dan nenek moyangmu dan juga para kerabatmu yang mereka lebih tinggi darimu di dalam umur dan kemuliaan. Lebih tinggi di dalam umur dan kemuliaan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Ibnu Mandzur mengatakan juga, lihada summiya sadrul awal minat tabi'in as-salafus salih. Oleh sebab itulah dinamakan generasi pertama dari para tabi'in sebagai salaf as-salih. Ini arti salaf secara bahasa, yaitu mendahului atau orang-orang dari nenek moyang, para kerabat yang lebih tua umurnya, lebih mulia kedudukan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka penulis, dan saya kalau saya katakan penulis, beliau adalah Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan salaf secara istilah syariat terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa salaf hanya pada waktu tertentu. Sebagian yang lain mengatakan salaf adalah berkaitan dengan sifat. Jadi yang satu melihat kepada masa, yang satu melihat kepada sifat. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qalshani beliau mengatakan, ahli tafsir ini, bahwa as-salafus salih wa huwa sadrul awwal ar-rasikhuna fil ilm al-muhtaduna bihadin nabi al-hafizuna li sunnatihi ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi wa intakhabahum li iqamati dinihi wa radiyahum a'immatul ummah jahid wa jahadu fi sabilillah haqqa jihad.
wa afraghu fi nushil ummah wa nafa'ahum wa badhalu fi mardatillahi anfusahum. Qad athna Allahu 'alaihim fi kitabih biqaulihi Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Intinya, kata beliau, yang namanya salaf saleh adalah generasi pertama yang dalam ilmunya berpegang teguh kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjaga sunnah Rasulullah SAW, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi. Jadi pendapat yang pertama disebutkan oleh Al-Qalshani rahimahullah bahwa salaf adalah berkaitan dengan masanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah memilih mereka untuk menegakkan agama, dan Allah telah meridai mereka. Mereka adalah imamnya umat Islam. Mereka berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, dan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada umat, manfaat, dan mengerahkan usaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama beliau senantiasa keras terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang di antara mereka. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang yang fakir dari kaum muhajirin yang dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, dan mereka membela Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang jujur. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti secara istilah syariat bahwa pendapat yang pertama, salaf saleh adalah kaum muhajirin dan kaum ansar, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salaf secara istilah syariat dengan makna yang ini, yaitu para sahabat dari kaum muhajirin, kaum ansar, inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyulitkan Rasulullah SAW, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah apa yang jelas baginya dari petunjuk, mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka kami berpaling dari. Lihat, mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini, mereka lah salaf saleh. Mereka lah salaf saleh, yaitu para sahabat dari kaum muhajirin, kaum ansar. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, Al-Adawi di dalam kitab Hasyiyahnya juga membatasi, yaitu dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah baina salaf wal salafiyah wal mu'tazilah, di dalam kitab itu disebutkan Al-Adawi berkata, qassarahu ala sahabah lima qala Ibnu Najis salaf as-salih wasfun lazimun
yakhtassu 'inda al-itlaq bis-sahabah wa la yusyarikhum ghairuhum fi. Bahwa salaf saleh adalah sifat yang khusus disebutkan secara mutlak untuk sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada yang bersyarekat di dalam nama salaf saleh selain mereka, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi sebagian lagi dari para ulama ada yang membatasi salaf saleh dengan masa, ya, dengan selain masa. Kata mereka tidak cukup membatasi salaf saleh dengan masa, dengan waktu. Tetapi salaf saleh itu adalah sifat. Siapa yang merealisasikan sifat tersebut, maka dia adalah salaf saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan dibawakan di sini oleh penulis perkataan Syekh Muhammad Ahmad Khafaji. Beliau mengatakan, "Walaysa hadha at-tahdidu zamani kafiyan fi dzalik." Dan pembatasan masa ini tidak cukup hanya zaman sahabat saja. Bal la budda an yudhafa ila hadha as-sabq az-zamani muwafaqatu ar-ra'yi al-kitabi was-sunnah wa ruhiha, faman khalafa ra'yahu al-kitaba was-sunnah falaysa bisalafi wa in 'asha baina adhhuri as-sahabah wa tabi'it tabi'in. Yang artinya, kata beliau, pembatasan masa ini tidak cukup. Kenapa? Harus ada ditambahkan di samping pembatasan masa, yaitu kesesuaian pendapat dengan Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang menyelisihi pendapatnya, menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka dia bukan sebagai salafi. Meskipun dia hidup di tengah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi ini salah satu dari pendapat ulama, bahwa kata salaf bukan hanya sekedar sahabat, tetapi dia adalah sahabat dan ditambahkan sifat. Sifatnya yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang hidup di tengah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tetapi pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan salaf. Dia bukan salaf. Baik. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, Syekh penulis Al-Allama Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahab bin Muhammad Al-Aqil hafizahullah ta'ala, beliau menukilkan perkataan Ibnu Hajar Al-Qatari. Kata beliau, berdasarkan ini, maka yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullahi alaihim wattabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang artinya mazhab salaf adalah apa saja yang di atas perbuatan para sahabat yang mulia, semoga keridhaan Allah atas mereka, dan para tabi'in, pengikut para sahabat dengan baik sampai hari kiamat, dan juga
pengikut para tabi'in dan imam-imam yang keempat atau imam-imam agama, mimman syahidalahu bil imamah, yang disaksikan untuknya dengan imamah, kepemimpinan. Itulah yang disebut dengan salaf saleh. Kemudian beliau mengatakan, wa urifa idhamu sya'nihi fid din, dikenal keagungan kedudukannya di dalam agama. Wa talaqqin nas kalamahu khalafan an salaf, dan manusia menukilkan perkataan-perkataan mereka dari dahulu sampai sekarang. Kal imamil arba'ati, seperti imam yang 4. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, seperti Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, imamul muhadditsin, wal Laits bin Sa'd, wa Ibn al-Mubarak, wan Nakhai, wal Bukhari, wa Muslim, wa sairi ashabis sunnah. Ya, Laits bin Sa'd, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seluruh para penulis kitab sunan, Sunan Abi Daud, Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Duna man rumiya bi bid'atin, tanpa atau tidak masuk dalam salaf saleh yang dituduh melakukan perbuatan bid'ah. Ya, dituduh melakukan perbuatan bid'ah. Au syahira bilaqabin ghairi mardhi, atau dikenal dengan gelar yang tidak diridhai, mislul khawarij wal rawafid wal murji'ati wal jabariyati wal jahmiyati wal mu'tazilah, seperti kaum khawarij, seperti kaum rafidah, dan kaum murji'ah, jabariyah, jahmiyah, dan mu'tazilah. Nah, ini berarti pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang pertama, salaf saleh dibatasi dengan waktu, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu salaf saleh tidak dibatasi hanya dengan waktu, akan tetapi dibatasi dengan sifat. Sifat mereka adalah yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Dan yang disaksikan sebagai pemimpin agama, dikenal dengan kedudukannya dalam agama. Perkataan manusia dan manusia menukilkan perkataan-perkataan mereka dari dulu sampai sekarang. Seperti imam yang 4, kemudian Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, kemudian Laits bin Sa'd, kemudian Abdullah bin Mubarak, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, dan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seluruh yang menulis kitab sunan, tanpa yang dituduh berbuat bid'ah atau terkenal dengan gelar yang buruk seperti khawarij, rafidah, murji'ah, jabariyah, jahmi, mu'tazilah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, berarti kata beliau, salaf adalah sebuah istilah yang jika disebutkan maka dia akan tertuju kepada generasi atau 3 generasi keemasan. 3 generasi keemasan. Itu dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, itu riwayat Bukhari, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah
qarni, masaku. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, Salafi sekarang dia adalah orang yang berpegang teguh dengan akidah-akidah, fikih, yaitu pemahaman pokok-pokok dari perkataan para imam, dan berjalan di atas mereka dan petunjuk mereka dan mengambil jalan mereka seluruhnya dan selalu berpegang teguh dengannya dan tidak berlepas diri dengannya dimanapun dan kapan. Itulah yang disebut dengan kata salaf secara bahasa, yaitu orang-orang yang mengikuti 3 zaman keemasan. Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan telah nampak istilah ini dan telah masyhur ketika terjadi persengketaan, perdebatan yang berputar pada permasalahan pokok-pokok agama antara kelompok-kelompok ahli kalam. Dan seluruhnya berubah. Mereka menasabkan dirinya, menyandarkan pemahamannya kepada para salafus salih. Dan ia mengumumkan apa yang ia yakini sekarang, yaitu apa yang dilakukan oleh para salafus salih. Oleh karena itulah harus terlihat beberapa kaidah yang jelas, yang tetap untuk metode orang salaf sehingga tidak tercampur-campur lagi siapa yang ingin ngaku-ngaku saja dan siapa yang benar-benar melakukan ataupun berkeyakinan beragama dengan sesuai para salafus saleh. Oleh sebab itulah kemudian penulis menyebutkan kaidah-kaidah, yaitu kaidah-kaidah yang dengannya seseorang akan tahu dia salafi atau tidak. Kaidah-kaidah yang dengannya dia akan tahu dia salafi atau tidak. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama, al-akhdhu bi dhahiril kitab wa sunnah fi kulli qadhiyatin min qadhayil aqidah. Mengambil teks Al-Quran dan hadis di setiap perkara akidah. Mengambil teks Al-Quran dan hadis di setiap perkara akidah. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak sesat dan tidak akan malang, merugi. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya,
Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka tidak ada seorang pun, tidak ada kesesatan dan kehinaan. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang berpegang teguh kepada teks Al-Quran dan hadis di dalam setiap perkara-perkara akidah, maka niscaya dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah sengsara. Ini kaidah pertama di dalam pengakuan sebagai seorang salaf saleh. Baik. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Takaffarallah liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dan beramal, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhir. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, penulis juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan, kitaballahi wa sunnati." Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian apa saja yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat sepeninggalku selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kaidah pertama. Seorang salaf adalah orang yang mengambil teks Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perkara akidah. Dalam setiap perkara akidah. Kemudian penulis mengatakan, dan termasuk hal yang paling agung dalam perihal berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah perkara-perkara akidah. Kenapa demikian? Karena akal manusia tidak sanggup mengetahui hal tersebut secara rinci, kecuali dari jalan wahyu. Maka kapan saja seorang berpegang teguh dengan wahyu, sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali-tali Allah yang sangat kuat dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kaidah yang pertama ini kan kaidah apa tadi? Kaidah yang menyebutkan bahwasanya seseorang yang mengaku salaf, maka dia harus mengerjakan kaidah-kaidah. Yang pertama, mengambil teks Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah kaidah ini, mengambil teks dari Al-Quran dan hadis, di bawah kaidah ini masuk di dalamnya beberapa perkara. Perkara yang pertama yaitu al-amrul awal taqdimun naql 'ala al-'aql. Mengedepankan
dalil dibandingkan akal. Mengedepankan dalil dibandingkan akal. Ini adalah turunan dari poin yang pertama. Poin yang pertama, kaidah yang pertama adalah mengambil teks Al-Quran dan hadis di dalam setiap perkara akidah. Nah, kaidah yang pertama ini di dalamnya atau turunannya ada beberapa poin. Yang pertama, taqdimun naql 'ala al-aql, lebih mendahulukan dalil dibandingkan akal atau logika. Lebih mendahulukan dalil dibandingkan akal ataupun logika perasaan manusia. Dan yang dimaksud dalil di sini adalah Al-Quran, hadis. Dan yang dimaksud akal di sini adalah dalil-dalil akal yang dalil-dalil akal yang dibuat oleh para ulama ahli kalam dan dijadikan sebagai agama dan tunduk patuh kepada dalil-dalil syar'i. Tunduk patuh kepada dalil-dalil syar'i. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis mengingatkan bahwa bukan makna salaf orang-orang yang menghilangkan akalnya, tetapi makna salaf adalah mereka yang berjalan dalam penetapan akidah, ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa dakwah tekstual dari Al-Quran hadis itu membutakan otak seseorang. Maka ini tidak benar. Nah, sudah 45 menit, cukup kiranya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, yaitu kaidah pertama di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ciri-ciri salaf saleh. Dari kaidah yang pertama ini turunannya itu perkara yang pertama mendahulukan akal di atas mendahulukan dalil Al-Quran dan hadis di atas akal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan masuk kepada sesi pertanyaan. Waktu untuk bertanya 15 menit. Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz terkait tentang pembahasan kita tadi tentang manhaj akidah salafus saleh. Kami berikan kesempatan bagi pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung dalam sesi soal jawab. Kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor di bawah ini. Sudah ada penanya yang masuk, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Kami persilakan. Sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Medan, Pak. Ya, dengan hamba Allah di Medan. Silahkan pertanyaannya. Ini di luar tema ya, Ustaz. Ya. Silahkan Ibu. Oh, bolehkah kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal? Untuk Baik. orang yang meninggal. Dan kedua, bolehkah dikurbani orang yang sudah meninggal? Yang kedua mohon diulangi. Yang kedua mohon diulangi pertanyaannya. Bolehkah dikurbani orang yang sudah meninggal? Baik.
Yang ketiga Pak, satu lagi ya Pak. Baik, silakan. Apa ada hukumnya Pak untuk menghatamkan Al-Quran? Yang ketiga Pak, satu lagi. Cukup pertanyaannya Ibu di Medan? Ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak penjelasan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk jawaban atas pertanyaan yang pertama, yaitu bolehkah bersedekah atas orang yang sudah meninggal? Maka jawabannya adalah boleh, dan ini termasuk amalan yang disyariatkan dalam agama Islam. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa annaha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku dia mati tiba-tiba. Uftulitat, mati tiba-tiba. Dan aku mengira kalau seandainya ibuku masih hidup dan berkata, maka niscaya beliau akan bersedekah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Na'am, tasaddaq anha." Iya, bersedekahlah atas. Maka ini menunjukkan bahwa pahala sedekah atas nama mayit boleh. Sekarang berkurban untuk mayit. Maka jawabannya adalah berkurban untuk orang yang sudah meninggal ada yang boleh, ada yang tidak sunnah. Yang pertama yaitu berkurban untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Pendapat yang kedua tidak diperbolehkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan. Banyak dari keluarga beliau yang meninggal, tetapi beliau tidak membeli kambing atau sapi secara khusus untuk menyembelih kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Maka membaca Al-Quran sampai hatam dan pahalanya ditransfer kepada orang yang sudah meninggal, juga pendapat yang lebih kuat adalah tidak sampai dan tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz, dari ibu yang bertanya tadi di Medan. Kami persilakan kembali penelpon kedua yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk, silakan. Cukup menyimak dari telepon saja Pak. Di audio di televisinya dikecilkan saja atau dimatikan saja. Iya. Ini Pak Damrin dari Merangin Jambi, Pak. Pak Damrin dari Jambi, silakan pertanyaannya Pak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damrin. Ini bertanya mengenai berselawat tasahud, Ustaz. Berselawat. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Jadi kalau di sini Ustadznya pakai sedina, Pak Ustadz. Kalau yang sohih tidak pakai sedina. Cukup itu saja Pak pertanyaannya? Tunggu sebentar Pak. Iya, silakan. Jadi orang bertanya sama saya,
Jadi Sayyidina itu di kitab rukun itu maknanya rahmat. Iya. Baik. Kalau di kitab yang sahih kan barokah. Nah, itu yang saya tanya ke sama Ustaz. Tolong jelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya apakah terdapat Sayyidina atau tidak Ustaz di tasyahud? Baik, silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat dari mulai beliau di kota Mekah. 2 tahun sebelum beliau berhijrah ke kota Mekah, maka beliau melakukan perjalanan namanya Isra dan Mi'raj. Di situ beliau mendapatkan syariat sholat. Dan semenjak itu Rasulullah SAW sholat. Berarti maksimal Rasulullah SAW sholat 12 tahun. 12 tahun kalau seandainya 5 kali sehari, berarti 5 kali 30, 150. 150 kali 12. Maka akan mendapatkan 150 dikali 12. Maka akan mendapatkan 1.800. Ya. 1.800 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat. 5 kali 30 150 kali 12 tahun 1000. Berarti beliau kira-kira 1.800 kali sholat. Selama itu kita tidak dapati Rasulullah SAW mengucapkan kata Sayyidina ketika bersolawat di dalam sholat. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika beliau sholat, maka setelah selesai sholat beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaihi wa kaifa nusalli alaihi." Wahai Rasulullah SAW, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimanakah kami bersalawat kepada engkau? Lihat di sini para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah. Kemudian para sahabat tidak membuat tersendiri lafal tersebut. Yang ketiga, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak mengerjakan kecuali yang diwahyukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sholat sebanyak 5 kali sehari, maka tidaklah lepas dia dari bersolawat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Karena para sahabat tidak bisa bersolawat, padahal beliau orang Arab fasih, tidak membuat solawat macam-macam. Pada saat itu kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Setelah diberitahukan oleh Allah bagaimana cara bersalawat, baru Nabi Muhammad SAW mengajarkannya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu. Maka kata Sayyidina belum ada syariatnya dari Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kalau dikatakan arti sayyidina adalah pemimpin atau adalah berkah atau adalah rahmat atau macam-macam, maka yang jelas tetap di dalam salat 5 waktu tidak disyariatkan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha mengucapkan salawat tanpa mengucapkan sayyidina. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas pertanyaan tadi pemirsa Ahsan TV. Kami berikan kesempatan kembali, ada telepon yang masuk kembali, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk? Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Ini dengan Asep di Palembang, Ustadz. Masya Allah, Pak Asep seperti suara Sunda tapi di Palembang. Baik, silakan Pak Asep. Ya, assalamualaikum sebelumnya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan, saya ini kan di sini ini kan di lingkungan tempat saya berada ini kan ada yang memakai ibaratnya itu orang tuh yang sudah meninggal Pak Ustadz ya. Ibu bapaknya sudah meninggal atau sanak saudara yang sudah meninggal. Nah, ketika meninggal itu kan, nah malam harinya itu diadakan seperti syukuran, yasinan dan pembacaan surat tahlil. Nah itu bagaimana itu Pak Ustadz, hukum itu dibolehkan atau tidak? Nah kurang lebihnya seperti itu Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Asep di Palembang. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jawabannya sama seperti tadi dalam perkara Sayyidina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, wafat beberapa orang yang dekat dengan beliau yang sudah masuk Islam. Istri beliau, kemudian paman beliau, kemudian 3 anak laki-laki beliau, dan 3 anak perempuan beliau meninggal seluruhnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada mereka syariat atau amaliyah yang disebut dengan tahlilan, baca Quran, baca zikir, dan seterusnya, baca doa dan seterusnya. Maka pada saat itu, padahal beliau hidup menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. 13 tahun di kota Mekah, kemudian di kota Madinah. Beliau selama itu tidak pernah membaca Al-Quran ditransferkan pahala pada hari-hari tertentu kepada orang yang di sekitarnya. Maka ini belum ada contohnya, belum ada syariatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita berikan kesempatan penanya terakhir Ustaz di malam hari ini. Ustaz, kita terima penanya terakhir. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Iya, ini dari hamba Allah di Temanggung, Ustaz. Dari hamba Allah di Temanggung. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, kami itu berumah tangga sudah sekitar 32 tahun. Tapi mengenal sunnah ini baru 10 tahunan, Ustaz. Baik. Lanjut Ibu, silakan. Sebelumnya kami itu buta tentang Islam. Suami dan saya itu buta. Lalu seingat saya, dulu itu suami itu pernah mentalak saya lah. Seingat saya itu sudah 3 kali lah, tapi suami bilang 2 kali begitu. Tapi terus gimana tentang rumah tangga kami gitu Ustaz. Benar, kami dulu itu benar-benar buta, nggak tahu tentang hukum Islam, tentang talak atau apa itu nggak tahu. Benar-benar ya. Bagaimana Ustaz? Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, ya. Terima kasih Ibu. Khairan. Oh iya. Terima kasih Ibu di Temanggung, silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah permasalahan seperti ini sering terjadi dan akhirnya syaitan membisik-bisikkan ke dalam diri kita. Apakah pernikahan kita masih sah atau tidak? Maka jawabannya, sebelum ibu dapat keputusan resmi dari pengadilan, maka pernikahan ibu masih sah. Ya, sebelum dapat keputusan resmi dari pengadilan. Karena asal hukumnya ibu sudah menikah dengan suami ibu, kemudian pernikahan ini tidak bisa diceraikan kecuali dengan sesuatu yang jelas, seperti perkataan suami saya cerai kamu pada waktu yang tertentu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pernikahan ibu masih halal dan masih sah selama belum ada keputusan di pengadilan apakah pernikahan ibu ini tidak halal ataupun halal. Wallahu a'lam. Na'am. Jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustadz, dari hamba Allah di Temanggung. Dan itulah penanya dari Temanggung tadi sebagai penutup dari perjumpaan kita di malam hari ini. Karena mungkin Ustadz sudah lelah juga, mungkin tidak perlu ada khitam Ustadz. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan atas keluangan waktu Ustadz di sela-sela kesibukan Ustadz dalam menghadapi banjir yang sedang melanda Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin dan masyarakat yang di Kalimantan Selatan yang pada beberapa hari ini sedang mengalami musibah banjir. Dan tak lupa kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah bergabung dalam sesi soal jawab. Dan tadi masih ada telepon yang masuk, tapi mohon maaf sekali lagi karena waktu yang terbatas, maka kami tidak bisa meneruskan untuk sesi soal jawab. Pertanyaan-pertanyaan Anda nanti bisa disampaikan lagi di pertemuan berikutnya di setiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz untuk tetap bisa memberikan ilmu kepada kita semua, amin. Dan kami atas nama kru yang bertugas di malam hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.